didampingi oleh para pendamping sekami dari Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya. Ya, anak-anak sekalian, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan hari raya apa, teman-teman? Kristus Raja Semesta Alam. Pintar. Jadi benar anak-anak, hari ini kita merayakan pesta Kristus Raja Semesta Alam, di mana Yesus Kristus yang adalah sahabat kita semua itu adalah datang sebagai seorang raja. Oke. Dan tema kita pada kegiatan Bina Iman Anak hari ini tentang saling peduli satu sama lain. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan mendengarkan cerita kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 31 sampai dengan 46, mengisahkan tentang nasihat Yesus kepada kita semua yang adalah anak-anaknya supaya saling peduli terhadap satu dengan yang lain. Karena kata Yesus, apa yang dilakukan untuk saudaraku yang paling hina itu dilakukan untuk aku juga. Maksudnya aku di sini adalah siapa, teman-teman? Tuhan Yesus. Anak-anak semuanya, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Lagu tentang apa? Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo anak-anak, kita bangkit berdiri bersama, kita semangat ya. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebaikan dan cinta-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama memuji dan mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik, dan kami juga tetap peduli kepada sesama kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan menceritakan cerita kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Jadi anak-anak sekalian, hari ini cerita kitab suci kita itu tentang nasihat Yesus kepada kita semua. Apa yang harus kita perbuat ketika kita masih hidup di dunia ini. Ada yang masih ingat tema kita tentang apa, anak-anak? Tema peduli terhadap sesama. Nah, jadi ini adalah cerita kitab suci tentang nasihat Yesus yang berjudul tentang akhir zaman. Nah, anak-anak,
pada saat akhir zaman nanti Tuhan itu akan hadir di tengah-tengah manusia itu sebagai hakim. Anak-anak tahu hakim? Nggak tahu. Nggak tahu. Hakim itu yang akan memberikan keputusan benar dan salah kepada manusia, ya. Nah, Allah ini akan hadir sebagai hakim dan manusia itu akan dikumpulkan menjadi dua bagian, ya. Allah menempatkan manusia yang baik-baik semua itu di sebelah kanan. Ya, siapa yang mau duduk sebelah kanan? Aku. Ya, semua kita pasti ingin duduk di sebelah kanan. Dan Allah juga menempatkan manusia-manusia yang tidak baik selama hidupnya itu di sebelah kiri. Ya, jadi anak-anak sekalian pasti tidak mau kan duduk di sebelah kiri, maunya duduk di sebelah kanan karena itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Lalu Allah berkata kepada orang-orang yang di sebelah kanan, "Hai kalian, marilah dan kamu akan bersama-sama denganku di kerajaan surga. Karena ketika saya lapar, kamu memberikan aku makanan. Ketika saya haus, kamu memberikan aku minuman. Ketika aku sakit, kamu datang mengunjungi dan merawat aku. Ketika aku ada di dalam penjara, kamu datang mengunjungi dan menghibur aku. Dan ketika aku datang sebagai orang asing, kamu menerima aku dan memberikan aku tumpangan." Lalu orang-orang yang di sebelah kanan, mereka bingung, mereka terkaget-kaget. Apa ya aku melakukan semua untuk Tuhan? Karena Tuhan itu tidak pernah datang ke rumah saya sebagai orang yang kelaparan. Lalu salah satu orang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kapan Tuhan datang kepada kami pada saat kelaparan, datang sebagai orang asing dan datang sebagai orang yang sakit?" Lalu Tuhan mengatakan begini, "Barang siapa yang melakukan hal itu untuk saudaraku yang paling hina, yang paling miskin, yang membutuhkan, itu kamu lakukan untuk aku." Ya, anak-anak, jadi melakukan hal yang baik untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan, yang hidupnya miskin, sederhana, lemah, itu berarti kita lakukan untuk siapa? Tuhan. Emangnya kita mau kasih apa, Bella? Kasih apa untuk sesamanya? Bagaimana sih, Bella? Macam-macam, kita boleh melakukan apa saja untuk teman-teman kita atau siapa saja yang membutuhkan. Yang penting kita lakukan dengan tulus, ya. Lalu Allah berkata kepada mereka yang di sebelah kiri, yang mereka adalah kumpulan orang-orang yang jahat, yang hidupnya tidak baik selama di dunia. "Hai kalian, kamu akan saya campakkan ke tempat yang paling gelap, ya. Karena ketika saya lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minuman. Dan ketika aku datang sebagai orang asing, kamu mengusirku dan tidak memberikan aku tumpangan." Lalu mereka yang di sebelah kiri protes, ya, protes ya, protes. "Tuhan, kapan Engkau datang kepada kami sebagai orang yang miskin? Ya, kalau Engkau datang pada saat itu pasti kami akan melakukan yang terbaik untuk kamu," ya, kata orang-orang yang jahat itu. Lalu Tuhan mengatakan begini, "Oh tidak, ya. Barang siapa yang tidak pernah melakukan hal-hal baik untuk saudaraku yang paling miskin, yang paling hina, itu berarti kamu tidak melakukan untuk aku." Ya, jadi Tuhan mengatakan kepada teman-teman yang duduk di sebelah kiri bahwa mereka tidak pernah melakukan hal yang baik selama hidupnya untuk saudara-saudara yang hidupnya miskin, yang hidupnya sengsara, yang lemah, yang membutuhkan bantuan, itu berarti mereka tidak melakukan untuk Tuhan. Ya, anak-anak sekalian, jadi cerita kitab suci hari ini tentang akhir zaman. Akhir zaman pada saat nanti kita sudah meninggal,
ya kita sudah tidak ada di dunia ini, kita akan dikumpulkan oleh Allah seperti tadi di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang sebelah kanan yang baik akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan yang di sebelah kiri akan masuk ke mana? Ke neraka. Ya, di sana tuh kegelapan, panas dan hidupnya sengsara ya di neraka. Jadi itu adalah cerita kitab suci kita hari ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak semuanya, kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Apa lagi? Tanganmu apa lagi? Mulutmu dan matamu. Oke, mari bentar bernyanyi. Ulang. Maka Bapak aja. Bertutur kitab suci yang dibawakan tadi oleh Bu Ella. Nah, tadi ya dari tutur kitab suci kita bisa mendengar dengan jelas pesan Tuhan untuk kita semua. Nah, dari sabda Tuhan hari ini kita bisa belajar untuk saling memiliki rasa peduli, ya, rasa empati, saling menyayangi, saling mengasihi antara satu sama lain. Kita bisa saling berbagi. Berbagi bisa berbagi apa saja? Makanan, memberikan, meminjamkan pensil untuk teman di sekolah. Nah, kalau misalnya di sekolah bisa meminjamkan, misalnya ada temannya yang tidak punya pensil, kita bisa memberikan pensil atau meminjamkan. Kalau saya tidak punya uang, boleh lah, boleh ya. Kalau punya uang jajan yang lebih, kenapa tidak? Kalau kita mau berbagi, yang paling penting adalah kita harus berbagi dengan ketulusan hati. Baik, oke? Itu pesan kita hari ini. Bina iman kita sudah selesai. Kita doa penutup dulu ya. Kita dipimpin oleh suster. Silakan suster mimpin doa. Terima kasih anak-anak, kita telah menyelesaikan pertemuan kita pada minggu hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar banyak dari Engkau sendiri. Engkau mengajar kami untuk berbuat baik, untuk peduli kepada sesama, supaya kami boleh tinggal dalam kerajaan-Mu. Siapa yang berbuat baik kepada sesama di dunia, Engkau telah menjanjikan supaya kami boleh tinggal di dalam kerajaan-Mu nanti. Tuhan, berkatilah kami semua, orang tua kami, kakak pembina, dan semua orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ajarilah kami supaya kami boleh berbagi dan mampu berbuat baik kepada sesama demi nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik suster, terima kasih sudah mimpin doa ya. Anak-anak di rumah kita
kita lanjut dengan lagu penutup. Mari teman-teman kita berdiri, kita bernyanyi. Apa? Di dunia ada jalan. Oke.